Mari silakan datang kunjungi masjid-masjid yang ada di sekitarnya dan masjid kita di Limau Bendi insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan sepanjang perjalanan perbanyak takbir, bukan ngobrol ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah YouTube ya, podcast ya. Kembali kita di channel Limau Bendi School PCM Kebayoran Baru. Kita ada di Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Baru, di mana sini menaungi 4 sekolah, yaitu ada SD Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 9, dan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Di Ramadan ini kita ada mukim tahfiz, dan apabila ingin bergabung mari kita bisa bersama-sama ke PCM Kebayoran Baru. Kali ini kita akan membicarakan tentang berpisah dengan Ramadan. Sudah ada Ustadz Ahmad Said Matani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Reno sehat? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, di tema kita ini Ustadz ada berpisah dengan Ramadan. Kita seharusnya sedih atau gembira ini karena kita ingin menyambut kesucian fitri kita, akan tetapi kita sedih Ramadan kita akan tinggalkan. Tapi sebelum itu situasi di sekitaran kita nih banyak yang duniawi ya ini Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Jadi jamaah podcast ya dan YouTube ya Limau Bendi School, kita membaca hadis-hadis Nabi ya. Di hari 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menganjurkan untuk mengetatkan ikat pinggangnya, dalam arti memfokuskan pada pelaksanaan ibadah. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah mengajak bahkan istri dan anak-anaknya untuk iktikaf. Iktikaf dalam arti meninggalkan seluruh aktivitas keduniawian. Jadi melakukan kegiatan kependetaan rahbaniyah. Nah, jadi dalam Islam juga ada sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan rahbaniyah. Salah satunya adalah i'tikaf. Kalau yang besar ibadah haji. Ibadah haji juga meninggalkan aktivitas-aktivitas keduniawian. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, 10 hari terakhir bulan Ramadan memang seharusnya pada satu sisi kita gembira karena akan menghadapi Idul Fitri. Kita terbebas dari dosa ya. Tapi pada sisi yang lain ada kesedihan di sana. Kenapa? Apakah tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadan seperti Ramadan tahun ini, di mana Allah memberikan banyak ganjaran. Dan apalagi 10 hari terakhir ini harusnya jangan disibukkan lagi dengan urusan-urusan mudik ya. Urusan yang kita sama-sama tahu, mudik hari ini dipersulit oleh pemerintah. Pandemi ya berbahaya juga. Yang satu sisi belanja. Aduh, yang kita khawatir juga ya di masa pandemi ini terjadi penularan ya, peningkatan penularan. Jadi harusnya kalau kita lihat mereka-mereka yang mengerti, terutama yang di Indonesia ini dulu ketika masa-masa normal, mereka berani bayar mahal untuk pergi umroh di masa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena mereka tahu sebenarnya ada amalan yang paling istimewa yang Allah berikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan siapa yang i'tikaf itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang perlu, harusnya satu sisi memang kita harusnya gembira Ustadz untuk menghadapi Idul Fitri, tetapi di sisi yang lain kita perlu bersedih. Dan sahabat-sahabat Rasulullah ketika mengakhiri bulan Ramadan, mereka banyak menangis. Mereka banyak bercucuran air mata karena mereka khawatir tahun depan mereka tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Jadi
apalagi di kondisi saat ini ya Ustaz. Iya. Jadi saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita yang memang pandemi ini kerabat kita, bahkan telah dipanggil oleh Allah gara-gara pandemi ini. Tapi mudah-mudahan ada jalan yang terbaik dan kita bisa melewati ini. Iya, mengambil pelajaran. Jadi di 10 malam terakhir nih Ustaz, ada sesuatu yang istimewa tuh. Bagaimana kita kira-kira untuk menggapainya nih? Iya. Jadi mulai seharusnya kemarin 21 Ramadan ya kita mulai beriktikaf, kemudian membaca Al-Qur'an, berzikir dan kajian-kajian yang lainnya, dan kita berharap ya karena Rasulullah mengatakan carilah atau raihlah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita baca sejarah, sahabat pernah protes kepada Nabi, kenapa sih umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim diberikan umur panjang? Umurnya panjang-panjang. Iya, melebihi umurnya umat Nabi Muhammad yang 63 sampai 100 tahun saja. Sementara umat-umat Nabi yang terdahulu 750, umat Nabi Isa itu 430 tahun. Kalau dihitung secara matematis, tentu nilai ibadah yang mereka lakukan harusnya lebih tinggi, lebih banyak pahalanya daripada umurnya umat Nabi Muhammad. Tetapi Nabi mengatakan Allah berikan satu malam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, yang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita hitung matematis itu kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Jadi kalau Ustadz Reno pada malam Lailatul Qadar sholat malam 2 rakaat, itu nilainya sama dengan orang yang beribadah sholat 2 rakaat selama 82 tahun berturut-turut terus menerus. Itu luar biasa sekali. Ya, rugi Ustaz kalau tidak kita manfaatkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, malah sibuk belanja. Malah sibuk bikin kue Lailatul Bakar. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan kita nih jamaah Facebook ya, YouTube ya, Limau Bendi School, kita bisa memanfaatkan nih di akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih malam tersebut. Selalu memohon kepada Allah. Ya tentu tidak hanya ibadah-ibadah ritual. Pernah Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali mendapatkan kasih sayang-Mu. Kemudian Allah menjawab, ya Musa, aku akan berikan kasih sayangku kepada umatku, kepada hambaku yang menghidupkan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, aku ingin melewati sirat-Mu dengan cepat. Kata Allah kemudian menjawab, ya Musa, aku akan berikan jalan yang cepat melewati sirat-Ku bagi mereka yang punya kasih sayang kepada orang-orang yang du'afa pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya ibadah ritual yang kita fokuskan pada malam Lailatul Qadar, tetapi ibadah-ibadah sosial. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan banyak kisah yang mengatakan sebelum Rasulullah sholat malam, sebelum Rasulullah menengadahkan tangannya kepada Allah, dia datangi rumah-rumah orang du'afa dulu, rumah orang miskin. Sehingga saat Rasulullah wafat, itu orang melihat ada istilahnya itu kapalan ya di belakang pundaknya Rasulullah. Bingung mereka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga pundaknya itu ada satu kulit keras ya, yang kita sering sebut dengan kapalan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, baru istrinya cerita, sebelum Rasulullah sholat malam menengadahkan kepada Allah, dia mengabdikan dulu dirinya kepada orang-orang du'afa. Itulah yang dicontohkan oleh Al-Quran. Mereka jangan mengaku beragama, itikaf, tinggalkan keluarga, tetapi lupa memberi nafkah juga kepada keluarganya atau memberi makan kepada orang-orang du'afa. Jadi luar biasa ini pemirsa semua. Kita juga diingatkan kembali ketika kita berpuasa ada zakat yang harus kita berikan, tidak hanya zakat fitrah tapi zakat mal, zakat harta yang memang apabila kita berlebih wajib untuk kita keluarkan. Betul. Nah, puasa akan diterima oleh Allah setelah kita membayarkan zakat. Jadi keberagamaan kita itu selain hablum minallah harus juga terwujud, terimplementasi pada hablum minallah. Ya, Ustaz, kalau untuk Syawal nih Idul Fitri, kira-kira
pasti Rasulullah juga membuat amalan-amalan sunnahnya buat kita semua untuk kita raih. Kira-kira apa saja nih ketika di Idul Fitri atau di Syawal yang harus umat muslim kita semua lakukan? Ya. Nanti setelah di akhir penghujung Ramadan, di hari ke-30 insya Allah puasa kita 30, maka di malam setelah kita berbuka puasa, mari kita kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah, takbirkan kemahagungan Allah, tasbihkan kesucian Allah. Perbanyak seperti itu sampai pagi hari. Jadi sudah tidak ada lagi sholat taraweh, sholat malamnya kembali lagi. Tetapi kumandangkan setelah sholat wajib, bukan zikir yang biasa subhanallah walhamdulillah, tapi Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak takbir. Kemudian besok paginya bersiap-siap kita dengan mandi wajib. Ya, mandi wajib, kemudian memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya, pakaian Nggak perlu baru ya, Ustaz? baru dicuci boleh. Boleh. Baru disetrika boleh. Yang penting bersih. Yang penting bagus lah ya, Bagus ya, bagus dan bersih, tidak harus baru. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan kebahagiaan kita. Kata Rasulullah, orang yang puasanya diterima, maka dia kayaumi waladat dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi fitrah, suci kita. Nah tentu kesucian itu diwujudkan dengan kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Karena itu kita berangkat ke masjid dengan berbuka terlebih dahulu, sahur ya, setelah makan. Cuma sahurnya bukan jam 4. Setelah sholat subuh kali. Setelah sholat subuh ini sahurnya ini berbuka ya, iftar. Iftar. Fitri ya, fitri. Jadi membuka, tidak lagi menunjukkan bahwasanya sudah tidak lagi puasa, makan bersama keluarga, kemudian pergilah ke lapangan, ke masjid di Lima Ubendi ini, insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri Ustaz, di halaman Masjid At-Taqwa kita. Jadi pada jamaah Sumiyah, jamaah Facebook ya, jamaah kemudian YouTube ya, dan podcast ya. Nah, mari silakan datang kunjungi masjid-masjid yang ada di sekitarnya, dan masjid kita di Lima Ubendi insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan sepanjang perjalanan perbanyak takbir, bukan ngobrol ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada orang bertanya, kan sudah dalam Ramadan kita sudah memperbesar Allah, sudah mengagungkan Allah. Kenapa setelah Idul Fitri masih mengagungkan Allah? Nah itu lagi? Gimana itu, Sah? Ini konsistensi. Ya jangan sampai ketika Ramadan kita sudah menjaga kesucian diri, setelah Ramadan selesai kesucian diri. Karena tetap agungkan Allah di mana saja, kapan saja. Nah ini sepanjang perjalanan kita takbirkan Allah, kemudian nanti saat sholat maka tidak ada sholat tahiyatul lapangan ya, tidak sholat itu sebelum qobliyah Idul Fitri ya. Kita sholat 2 rakaat dengan 7 takbir dan 5 takbir, kemudian kita dengarkan khutbahnya. Jangan tinggalkan khutbahnya karena itu bagian dari rukun. Sama seperti sholat Jumat. Ya, jadi emang ada beberapa setiap ketika sholat, beberapa orang ada yang langsung meninggalkan. Iya, jadi nggak sempurna sholat. Tidak disempurnakan pelaksanaan sholat Idul Fitrinya itu dengan mendengarkan khutbah. Karena kita tidak tahu kapan keberkahan Allah itu turun. Betul. Makfirah Allah itu turun. Betul. Nah, yang setelah itu tentu di kita ini budaya ada silaturahmi. Hanya saja memang satu ketika Rasulullah saat menaiki mimbar sholat mau melaksanakan khutbah, Rasulullah tiba-tiba membaca amin, amin, amin. Nah itu kenapa tuh? Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, nggak ada angin, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nanya, kok tiba-tiba Rasulullah amin 3 kali? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, pada saat aku menaiki tangga pertama dari mimbar ini, malaikat datang kepadaku, ya Rasulullah, aku berdoa, mohon kau kabul, mohon kau aminkan. Coba bayangkan, malaikat yang berdoa, kemudian Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira makbul nggak ini? Luar biasa. Nah, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, siapa saja yang pada hari Ramadan ini
dosanya tidak diampuni, maka celakalah ia sepanjang hidupnya. Nah, jadi bagaimana nih kita Ramadan kita ini diampuni nggak? Ada tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya salam. Kalau kata surat Al-Qadr itu salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi apa? Mulai tutur kata kita selamatkan orang lain. Tingkah laku kita menyelamatkan orang lain. Kepedulian kita itu menyelamatkan orang lain. Jadi puasa orang yang diterima itu tandanya itu punya keselamatan kepada orang lain di sekitarnya. Nah, itu. Yang kedua, malaikat berdoa, ya Allah, siapa saja yang pada hari ini Idul Fitri ini dia masih memusuhi keluarganya, apalagi memusuhi ayah bundanya, jangan kau terima semua ibadah-ibadah bulan Ramadan. Jadi apa gunanya puasa kita, sholat kita, kalau kita tidak mengabdi berbakti kepada orang tua kita? Mudah-mudahan di hari yang fitri ini bisa menggugah. Biasanya kita bukan di bulan-bulan itu bisa melunturkan hati apabila kita tidak bisa memaafkan saudara atau orang tua. Gitu. Nah, jadi marilah maafkan keluarga kita, apalagi minta maaf kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, malaikat Jibril berdoa, ya Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepadamu, siapa saja yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat, maka jangan berikan dia syafaat sampai hari akhir. Jadi Rasulullah, kita ketika Rasulullah disebutkan, ya banyak solawat. Nah, itu salah satu keagungan dari Rasulullah SAW. Jadi juga ada yang bilang betapa pelitnya seseorang tuh diukur dari ketika disebutkan nama Nabi tidak bersalawat. Iya, dan satu-satunya pelaksanaan yang selalu kita sebut itu selawat setiap dalam sholat 17 kali kurang lebih. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu adalah teladan dalam hidup kita. Ya Ustaz, luar biasa nih. Sebenarnya masih banyak lagi nih amalan-amalan di bulan Syawal ya, seperti puasa. Tapi kayaknya sepertinya waktu kita sudah sedikit lagi berakhir. Terima kasih Ustaz ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini dan kita bisa amalkan dan menjadi amal jariah buat kita dan buat Ustaz Said. Iya, baik. Terima kasih jamaah YouTube ya dan podcast ya. Selamat mendapatkan kefitrahan. Insya Allah berikan pahala yang berlipat ganda dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini, dengan implementasi sikap kita setelah bulan Ramadan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Said bahwasanya apabila nanti kita sampai ke fitrah, kita menjadi anak yang seperti baru lahir. Ya, terima kasih Ustaz Said. Sekali lagi kami ingatkan bahwasanya channel kita ini adalah channel Limau Bendi School PCM Kebayoran Baru, di mana kita mempunyai majelis dikdasmen yang menaungi 4 sekolah, yaitu SD Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 9, dan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Jangan lupa kami masih membuka pendaftaran untuk semua sekolah. Jangan lupa kuotanya terbatas dan kita akan menjadikan sekolah kita jadi sekolah-sekolah Al-Quran, dan juga seperti SD Muhammadiyah 5 ada achievement, dan SMP Muhammadiyah 8 School of Talent, SMP Muhammadiyah 9 Smart School, dan SMA Muhammadiyah 3 School of Leadership. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di Syawal nanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.